Oke, selamat malam buat para kakak-kakak Aspra yang sudah melihat video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Armando Sidaputar dengan NIM 240601 2014 0169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai list sirkular. Di sini yang pertama itu ada thread list, yaitu link list, yaitu list kosong. Lalu ada list empty, di mana jika outputnya 0 maka false, jika outputnya 1 maka true. Di sini linknya satu-satu makanya true. Selanjutnya itu ada masukkan list dengan parameter address. Di sini tuh ada, sebelumnya mohon maaf, di sini tunggu saya scroll lagi ya. Di bagian ini. Nah, di sini di bagian P-nya itu ada 26 dan bagian S-nya itu ada 35. Maka listnya itu 35 dan 26. Oke, selanjutnya itu ada insert class ya. Oke. Oke, sabar. Insert class. Nah, di sini bisa kita lihat kalau insert class itu nama awal itu sembarangan P sudah dialokasi dan P ditambahkan sebagai elemen terakhir. Nah, P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Maka di sini kita akan menambahkan yaitu bagian R dan T, yaitu 33 dan 37. Awalnya kan 3526, list A-nya sekarang menjadi list A-nya itu 3526 33 37. Selanjutnya ada insert after. Jadi untuk insert after sendiri, kita lihat di apanya. Nah, di sini insert after ini
Itu prek pastilah elemen list dan bukan elemen terakhir. P-nya sudah dialokasi. Insert P ini sebagai elemen sesudah elemen beralamat prek. Nah, di sini kita menambahkan key, yaitu menambahkan nilai key itu 30 dan R-nya itu 33. Menambahkan. Nah, after itu menambahkan nilai 30 dan 33. Setelah jadi dilakukan after, ditambah ada 30 ya. Mungkin saya tadi ada silap, yang ditambahkan itu bukan 30 tapi 30 saja, yaitu hanya nilai key-nya aja. Soalnya di list A pas dari masa insert last itu sudah ditampilkan 33 sama 37. Nah, di sisa after ini ditambahkan nilai 30, yaitu Q. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada del first. Untuk del first sendiri bisa kita lihat fungsinya itu ada elemen pertama list sebelum penghapusan elemen list berkurang satu, mungkin menjadi kosong. First elemen yang baru adalah suksesor elemen pertama yang lama. Nah, di sini setelah dilakukan del first, list A-nya itu ada 26, 33, 30, 37. Nah, sebelumnya kan list A-nya itu ada 35, 26, 33, 30, 37. Nah, setelah dilakukan del first, penghapusan elemen pertama itu 35, makanya dihasilkanlah list A-nya saat ini 26, 33, 30, 37. Selanjutnya itu ada del after. Nah, del after sendiri itu menghapus next break, yaitu pidel adalah elemen-elemen list yang dihapus. Nah, bisa kita lihat di main list-nya. Nah, kita bisa lihat sebelumnya itu nilainya itu 26, 33, 30, 37. Berarti yang tidak ada itu nilai 33 ya. Coba lihat ya, 33. Ya, 33 tidak ada karena nilai R-nya dihapus pada del after. Setelah dilakukan del after, hasil list A sekarang itu 26, 30, 37.
Nah, awalnya di del first itu 26, 33, 37. Kita akan setelah itu kita menghapus di del after itu kembali, yaitu di 33 setelah 26. Nah, selanjutnya ada del last. Oke. Ini kita lihat di dotanya. Del last itu sendiri, P ada elemen terakhir list sebelum penghapusan elemen list berkurang satu, mungkin menjadi kosong. Last elemen baru adalah predesesor elemen pertama yang lama, jika ada. Nah, kita di sini ingin menghapus elemen terakhir. Nah, sebelum di delas list A-nya itu 26, 30, 37. Nah, setelah di delas elemen terakhirnya itu dihapus, yaitu 37-nya. Maka sisa list A saat ini adalah 26 dan 30. Selanjutnya itu ada memasukkan list dengan parameter nilai. Yang pertama itu ada ins vforce. Menggunakan parameter address. Jadi yang pertama itu ada ins vforce. Nah, awalnya itu list A itu 2630 tadi. Inverse itu memasukkan parameternya, yaitu nilainya itu 40 pada list A. Yang awalnya nilai list A-nya itu 2630, maka list A saat ini setelah dilakukan ins vforce menjadi 40, 2630. Itu ada ins vilas, mungkin bisa kita lihat di sini. Fungsinya itu vilas itu melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen list di akhirnya. Itu jika alokasi berhasil, elemen terakhir yang baru bernilai X. Jika alokasi gagal, maka I titik S sama dengan F titik S. Kita kembali ke main list. Nah, di sini nilai ins vilas yang akan dimasukkan adalah nilai 60 pada list A pada elemen terakhirnya. Nah, di sini awalnya nilai list A-nya ini 40, 26, 30. Nah, setelah dilakukan ins vilas, dilakukan penambahan parameter pada elemen terakhir, yaitu nilai 60 pada main list selulernya itu. Jadi list A saat ini yaitu 40, 26, 30, dan 60. Makanya nilai yang pertama itu ada 60 pada parameter elemen terakhir. Selanjutnya itu ada ins v after yang bisa kita lihat fungsinya sendiri. Ins v after itu yaitu melakukan alokasi
sebuah elemen dan menambahkan elemen list setelah break, yaitu jika alokasi berhasil, elemen setelah break yang baru bernilai X. Jika alokasinya gagal, maka I titik S sama dengan F titik S. Nah, di sini insafter itu diambil itu adalah nilai 6. Di sini dia menambahkan nilai 6 setelah elemen pertama itu, yaitu 40. Nah, di awalnya itu kan nilai list A-nya itu 40, 30, 60. Setelah dilakukan if after itu, terjadi penambahan di elemen setelah elemen pertama itu angka 6, yang menjadikan list A saat ini yaitu 40, 6, 26, 30, dan 60. Nah, selanjutnya itu ada Delphi First. Oke, kita lihat kembali ke .h-nya. Bisa kita lihat Delphi First itu memiliki fungsi itu elemen pertama list dihapus dan nilai info disimpan pada X dan alamat elemen pertama dialokasi. Delphi First-nya oke. Dan ini ya sederhana. Oh, sorry. Saran kemarin. Oke. Sorry, ada kesalahan teknis. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi fungsinya itu Delphi First ini menghapus elemen pertama pada list A saat ini. Nah, sebelum di Delphi First, list A-nya itu ada 40, 6, 26, 30, dan 60. Sedangkan setelah di Delphi First, list A-nya itu menjadi 6, 26, 30, dan 60. Di mana 40-nya hilang. Nah, selanjutnya itu ada Delphi Last. Bisa kita lihat di .h-nya. Delphi Last itu yaitu elemen terakhir list dihapus. Nilai info disimpan pada X dan alamat elemen terakhir dialokasikan. Kita kembali ke main list selulernya. Oke. Delphi Last. Oke. Nah, bisa kita lihat di Delphi Last ini yaitu menghapus elemen terakhir pada list A. Awalnya di Delphi First ini kan list A-nya itu ada 6, 26, 30, 60. Dan setelah dilakukan Delphi Last, maka ada melakukan penghapusan pada elemen terakhir, itu di angka 60. Maka list A saat ini setelah dilakukan Delphi Last itu adalah 6, 26, dan 30. Nah, nilai 60 itu terhapus setelah dilakukan Delphi Last, menjadikan akhirnya 6, 26, 30. Selanjutnya itu ada Delphi After. Oke, Delphi After itu elemen list setelah break dihapus. Nilai info disimpan
pada X dan alamat elemen setelah preg didealokasikan. Nah, di sini di Delphi After ini kita akan menghapus elemen setelah angka 6, yaitu setelah elemen pertama, yaitu awalnya Delphi list itu kan nilai list A-nya itu 6, 2, 6, 30. Setelah dilakukan Delphi After itu, list A-nya menjadi 6, 6 dan 30. Nilai 26-nya terhapus. Nah, yang terakhir itu ada NB elemen. Yang bisa kita lihat, hanya itu NB elemen itu mengirimkan banyaknya elemen list, mengirimkan banyak elemen list, mengirimkan 0 jika listnya kosong. Itu menghitung banyak elemen dari list. Nah, kenapa NB elemennya itu 2? Karena setelah dilakukan run, setelah del after, list A-nya itu 6 dan 30, yang mengakibatkan terbacanya itu NB elemennya itu banyak elemennya dari list A-nya itu 2, yaitu 6 sama 30. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari penjelasan saya mengenai list sirkular. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan codingannya dan maupun di saat saya menjelaskannya. Itu yang membuat saya memerlukan saran dari kakak-kakak asprak sekalian. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih. Selamat malam.